sekali dengan tawuran di belakang sini. Secara verbal. Nah, ini salah satu contoh yang disebut dengan penyimpangan kelompok atau kelompok. Lanjut ada penyimpangan campuran. Penyimpangan campuran itu sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh seorang atau individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok. Berarti salah satu dari area dong, kelompok ini kan kelas. Jadi salah satu dari area itu bikin penyimpangan. Jadi contoh tuh, ketika seorang memutuskan untuk bergabung ke organisasi atau ke kelompok ekstremis agama, sehingga pandangan individu sudah tertutup dengan nilai-nilai yang ditanam oleh organisasi tersebut, sehingga dapat merugikan orang lain atau kelompok agama yang berbeda dengan agama. Itu berbeda terusan. Ada yang mengerti itu? Jadi contoh gampang tuh begini. Di sini kelas ini ada yang kelas ini mesti ada kelompok estimasi wanita tadi, berarti wanita itu tidak diizinkan untuk menjadi pemimpin. Mereka ada boleh tinggal di dapur, ada boleh urus suami, urus anak, urus rumah. Nah, dalam kelas ini ada sekelompok yang bilang pandangannya kalau estimasi itu perlu, wanita perlu memimpin. Tapi ada kelompok lain yang bilang tidak bisa, wanita tidak bisa memimpin, wanita harus bekerja di dapur. Nah, ini bentuk dari contoh penyimpangan campuran. Mengerti keadaannya? Mengerti. Berikut penyebab sosial. Nah, teman-teman, penyebab penyimpangan sosial itu ada dari 5. Itu yang pertama merupakan nilai dan norma sosial. Pendapat lain kan tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Dua ada sosialisasi yang tidak sempurna. Merupakan penyimpangan yang terjadi kepada seorang individu karena kurangnya edukasi atau sosialisasi. Contohnya ketika seorang anak yang kurang diberikan pengetahuan oleh orang tuanya, jadi dia tidak tahu membedakan hal mana harus baik yang mana yang harus dilakukan dan hal buruk yang harus dihindari. Di sini dia katakan bilang seorang anak kurang diberikan pengetahuan oleh orang tuanya. Aduh, merasa kurang pengetahuan dari orang tua loh. Bukan begitu, bukan orang anak kurang diberikan pengetahuan orang tuanya, tapi anak-anak yang tidak mau mendengarkan apa yang orang tua yang bilang. Jadi harus tahu beda mana yang baik, mana yang tidak baik. Masih tahu beda tuh mana yang tidak baik. Nah, yang berikut teori labeling merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang ataupun individu tidak perlu ada di stigma atau cabang dari orang-orang ataupun kelompok sekitarnya. Nah, contohnya dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat stigma di mana orang yang memiliki atau merupakan orang jahat atau orang yang kurang baik padahal harus memiliki. Nah, teman-teman saya ambil contoh dulu teman-teman pasti dengar bilang kalau mobil itu yang tertutup pasti mobil yang Ada pokoknya ada term di Indonesia itu. Nah, itu salah satu Contoh dari teori negatif. Kemudian situasi negatif dari dulu tanpa melihat kebenaran itu seperti apa. contoh lain sih coba lebih baru ini kalau dia diam-diam kan dia tidak banyak omong ada minum dia dan tapi kamu akan tahu November datang tidak teori anime bukan teori anime anime
boleh tidur, boleh tutup gerbang, boleh bawa siapa saja, tapi boleh orang yang tinggal di kota saja. Pasti kan berarti berpengalaman, hanya belajar. Nah, dengan perubahan itu pengalaman terus baru, itu berarti dia punya peluang untuk melakukan penyimpangan yang lebih besar. Ada tidak tidur jam 10, suka bersantai, bisa pulang malam. Berikut teori terakhir, diferensial merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang atau individu dapat berpengaruh untuk melakukan perilaku menyimpang atau dari berinteraksi dengan individu lain yang memiliki sifat individu. Nah, sebenarnya dari empat tentu ini teori yang berpengaruh terus menerus berinteraksi dengan orang yang sering akan mengikuti apa yang orang itu lakukan. Nah, dari contoh itu ketika seseorang sedang bersekolah, dapat waktu terbawa di sekolah lain sering karena dia berbicara. Hal tersebut dalam berubah perspektif sekolah yang lain. Misalnya lagi dan menganggap lolos merupakan suatu hal yang buruk, menjadi memiliki pikiran kalau lolos atau tidak masuk sekolah merupakan hal yang tidak terlalu buruk sesuai dengan pikiran lain. Ini di sini ada siswa yang rajin. Ada. Kalau rajin berarti semua rajin. Salah berarti. Teman-teman, kalau sebentar ini. kalau ada salah satu siswa yang kelakuannya buruk Nomor dia. Siswa satu begitu yang rajin dicontoh dengan seorang yang bermain. Nah, jika dia terus-menerus bergaul dengan ibu anak yang kurang baik, pasti dia akan sering dan itu akan mengikuti perilaku yang kurang baik. Karena dia menganggap perilaku tersebut menjadi berpikir kalau hal tersebut tidak terlalu buruk sesuai dengan Secara garis besar itu perilaku jadi lingkungan mempengaruhi perilaku dan kalau ada pergaulan mencuri kemungkinan besar ada yang menjadi mencuri. Kita tidak bisa namanya contoh. Kita memang kuat. Iya, Memang kuat. dampak dari perilaku penyimpangan sosial. Dampak itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang pertama ini kita bahas tentang terciptanya suatu norma atau peraturan, itu positif ya. Sehingga perilaku menyimpang tidak terjadi terulang lagi dan diikuti kembali dengan para anggota dan masyarakat yang lain. Jadi terciptanya suatu norma atau peraturan. Kalau misalnya suara yang buat mereka menyimpang, nanti akan tercipta peraturan. Kalau misalnya contoh perilaku menyimpang kalau dia boleh bolos. Nanti ada teman-teman atau juga kelas ambil kesimpulan kalau kita bikin peraturan yang bolos denda 10.000. Nah, dari situ terciptanya suatu peraturan sehingga anak-anak paku. Mereka takut. Siapa yang mau bayar 10.000 hanya untuk dulu di luar? Kata kita beli ya. Ada siapa mana? Seperti Pepsi. Yang kedua, perilaku penyimpangan sosial dikucilkan lingkungan. Jadi jangan coba-coba bikin penyimpangan, nanti kamu kucilkan mau. Tidak. Jadi ada cerita tuh kalau misalnya apa ya? Usahakan jangan bawa diri baik-baik supaya tidak melakukan penyimpangan. Rasa dikucilkan itu benar-benar tidak enak. Kalian berapa? Ketiga,
menciptakan batasan antara kelompok lingkungan yang satu dengan kelompok lingkungan lain karena adanya parameter sosial. Di sini nanti kalau misalnya salah satu dari ada bikin penyimpangan, dia di kelompok A. Nanti kelompok A, B, C, dan D sama teman mereka. Karena apa? Jangan teman mereka suka dia itu yang begini. Yang keempat, munculnya kelompok baru yang beranggotakan para penyimpang sosial yang telah dikucilkan sehingga menimbulkan rasa solidaritas dan kepedulian satu sama lain yang dapat membuat masyarakat kita. Mau mengambil kesimpulan? Ini